Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan eksplorasi kembali mengenai Web of Science yang jika rekan-rekan lihat kebutuhannya sekarang sudah semakin eh, terlihat ya dengan beragam ekosistem yang ada seperti misalnya Sinta sudah menggunakan Web of Science dan pustakawan juga diwajibkan untuk bisa mengikuti setiap perkembangan yang ada. Dan kemudian juga dari sini kita harapkan kita bisa mendapatkan insight baru di dalam produktivitas yang didapatkan oleh dosen-dosen di lembaga masing-masing. Web of Science menyediakan satu fitur, yaitu researcher di sini. Di dalam researcher, ini bisa kita dapatkan beberapa sub-fiturnya, antara lain ada name search, kemudian author identifier, kemudian organization. Untuk name search, di sini bisa kita langsung gunakan nama lengkap dari dosen ataupun penelitinya. Kemudian ini identifier dengan menggunakan ORCID atau dulu mungkin rekan-rekan ingat dari researcher ID ya, dan bisa kita akses di researcher.org seingat saya, tapi sekarang sudah dinonaktifkan ataupun mungkin sebelumnya menggunakan Publon dan sekarang sudah digabung ya di dalam satu pencarian ataupun sistem yang langsung di tag oleh Web of Science, dan juga bisa menggunakan ORCID pastinya. Dan di dalam pemanfaatan ORCID ini sudah semakin meluas ya, tidak hanya Web of Science tapi juga bisa menggunakan Scopus, kemudian bisa juga Base, kemudian juga beberapa indeksasi lain ya. Eksistensi dari ORCID sudah semakin meluas. Dan pastinya dengan menggunakan nama dari organisasi. Dan untuk di Indonesia, ini menggunakan bahasa Indonesia setahu saya. Dan memang ini menjadi satu bahan yang nantinya bisa kita ingat terus agar kemudahan di dalam proses mengkurasi ya dari setiap metadata yang dihasilkan di setiap indeksasi. Diharapkan bisa menyerupai dari akte lahirnya. Dan akte lahirnya itu ada di PDDikti. Jadi rekan-rekan nanti bisa memastikan kembali kalau datanya sudah sesuai dari yang ada di PDDikti. Jika memang menggunakan bahasa Inggris, usahakan memang representatif dari bahasa Indonesianya. Jadi tidak banyak pilihan-pilihan dari setiap labeling yang ada di dalam organisasi tersebut. Di kesempatan pada malam hari ini, saya akan membagikan mengenai penelusuran di dalam submenu organization. Saya coba masuk dengan memanfaatkan dari Universitas Al-Azhar Indonesia ya, yang ada di Jakarta. Dan di sini kita bisa mendapatkan ada most recent publication, ada publication within 5 years, dan all publication. Dan dari sini untuk bisa melakukan kemudahan pastinya kita gunakan saja yang most recent publication ya. Jadi yang banyak dihasilkan gitu publikasi-publikasinya dari organisasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Kemudian kita bisa lanjut di bagian search dan dari sini menghasilkan ada 119 sini rekan-rekan. Dan ini ada beberapa terlibatan juga. Sepertinya ini ada bentuk kolaborasi.
Kemudian ini juga subjek kategorinya cukup beragam ya, dari Al-Azhar, saya lihat di sini. Dan country-nya juga demikian, cukup beragam kerjasamanya. Di diversitas dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini di dalam Web of Science cukup baik ya, dalam kurun waktu tertentu. Dan dari sini, ketika kita sudah mendapatkan hasil penelusurannya, kita akan disajikan dari penulis-penulis yang masuk ke dalam organisasi tersebut. Di sini ada yang memang rekan-rekan bisa melihat, di sini ada yang tidak memiliki centang dan ada yang memiliki centang hijau. Kalau centang hijau di sini artinya adalah sudah diklaim oleh yang bersangkutan dan terkategori valid ya. Jadinya nanti bisa kita pastikan lagi apa yang tersedia di dalam Web of Science memang sudah divalidasi oleh yang bersangkutan. Jadi data-datanya juga bisa lebih terjamin, tidak tergabung ataupun tidak serta-merta menghasilkan data-data yang kurang sesuai. Nah, dari sini saya coba ambil salah satu, ini kebetulan saya kenal ya, ada Bu Dewi, beliau seingat saya dulu ketua LPPM ya. Kemudian saya coba klik di sini dan ada fotonya juga dari beliau. Dan di sini bisa terlihat ya, ini subjek kategorinya, dan awal mulanya sepertinya beliau dari Researcher ID ya, kemudian sudah tersinkron, dan inilah dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh beliau. Total ada 12 dokumen ya, dari kurun waktu 2000 berapa tadi? 2005 ya, sampai 2023. Kemudian di sini juga terbagi, ada dokumen dan juga ada peer review sepertinya. Dan ini sudah termasuk ke dalam core index sepertinya, include publication not index, jadi juga ada yang include dari yang tidak terindeks, ada yang not index, dan ada yang sudah terindeks di sini. Dan ini yang cukup dominan dilakukan proses citasi, dan ini bisa di-trace juga siapa-siapa saja yang melakukan bentuk citasi. Oke, dan kemudian di sisi kanan ini yang menarik. Jadi di dalam Web of Science kita bisa mendapatkan semacam output ataupun gambaran ya dari metrik yang dihasilkan oleh peneliti. Di sini ada profil dari summary yang dihasilkan, sudah bisa menghasilkan berapa, kemudian yang sudah sesuai dengan indeksasi yang ada di Web of Science itu berapa publikasi, kemudian sudah melakukan bentuk peer review apa saja. Nah, ini ada rekapitulasinya. Dan dari sini juga bisa kita terlihat H-index dari yang bersangkutan itu berapa, dan di sini ada bentuk juga citation percentile-nya ya, dari pemanfaatan yang didapatkan di dalam Web of Science. Ini ada salah satu tools impact yang namanya Beamplot Summary, dan di sini sepertinya seingat saya ini merupakan ada bentuk kerjasama ya dari pihak ketiga di Web of Science untuk bisa menghasilkan adanya semacam outer impact seperti ini. Dan ini mungkin bisa dilihat dari informasi yang terkandung ya. Nah, ini totalnya metrik-metrik yang dihasilkan dengan menggunakan BIMPACT tadi. Menarik, jadi kita bisa melihat secara lebih
dalam ya dari apa yang dihasilkan oleh peneliti. Dan kemudian di sini juga bisa dilihat author positionnya, dominannya beliau adalah first author, kemudian corresponding juga di antara yang first dan juga corresponding ini merupakan satu kesatuan sepertinya karena persentasenya juga sama ya. Dan juga di sini ada ke-authornya yang nanti bisa kita lihat apakah dominannya hanya itu saja. Ini kan biasanya terlihat ya, mereka hanya membuat semacam circle gitu. Tapi dari apa yang dihasilkan di dalam Web of Science, khususnya untuk profil dari Ibu Dewi, sini sepertinya tergolong normal ya, tidak ada yang spesifik mencerminkan adanya suatu kerjasama yang masif gitu. Dan dari sini juga bisa kita lakukan bentuk share dan juga kita lakukan bentuk submit dari correction. Nah, misalnya dari segi penamaan ataupun ada yang typo gitu, ini bisa kita lakukan bentuk submit correction. Ataupun kita melakukan semacam remove ya. Ini ada Makara, ada Helion, ini Q1 setahu saya. Kemudian Nusantara Bioscience dan lain sebagainya di sini. Kalau kita mau klik, nah nanti bisa kita lakukan bentuk remove dan akan ternotifikasi di sini. Kemudian di sini juga kita bisa melihat, nah ini bentuk peer review-nya. Dan ini jurnal yang sudah dilakukan bentuk peer review oleh yang bersangkutan. Ini kategorinya quartile, kemudian GCR-nya ya. Dan tidak ada yang meluas ya dari segi bidang keilmuannya. Jadi beliau memang konsentrasinya jelas di sini. Cenderungnya adalah environmental science, kemudian meteorologi dan atmosphere science, water resource, dan lain sebagainya. Yang memang secara sub dari topik ini adalah berkaitan sama sains ya, tentang water, air, and soil pollution. Dan dari sini juga bisa kita lihat beliau berkaitan sama science and technology. Jadi life science dan juga biomedicine. Ini yang memang bisa kita lebih detail dari informasi-informasi yang ada di dalam Web of Science. Nah, dari sini nanti rekan-rekan sebagai pustakawan itu bisa memberikan gambaran dari setiap informasi yang terkandung. Baik misalnya kita mau mendapatkan informasi lebih mengenai publikasi yang dihasilkan oleh dosen, entah itu untuk kebutuhan akreditasi ataupun kebutuhan-kebutuhan spesifik dari setiap capaian yang akan dilakukan gitu ya. Dan bisa juga kita menyampaikan informasi-informasi ini ke pemustaka kita agar nanti bisa mendapatkan semacam gambaran kalau kompetensi dari dosen ini nanti kita mau melakukan bentuk kolaborasinya, topiknya bidang apa, apakah sudah sesuai dengan topik yang akan kita kerjakan juga atau tidak. Demikian dari kami, jangan lupa subscribe dan juga sebarluaskan agar nantinya bisa kita berikan lagi informasi-informasi yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.